Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang jurnal penyesuaian. Ya, dulu kita sudah membahas beberapa akun yang perlu disesuaikan. Ini ya rumusnya seperti yang sudah disampaikan pertemuan dulu ya. Yang sudah kita bahas adalah yang A, B, C, D dan E ini belum. Kemudian F dan G. Ini sudah kita bahas semua kemarin. Jadi A, B, C, F, G sudah. Ya. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang jurnal penyesuaian untuk D dan E. Ya. Oke, sekarang kita fokus ke D dan E. Ya. Ke D dulu. D ini adalah rumus untuk jurnal penyesuaian. Ya. Pendapatan diterima di muka. Ya, masih ingat dengan pendapatan diterima di muka dulu pada pembagian akun? Ya. Jadi kalau pendapatan diterima di muka ini adalah kita menerima uang tapi belum bekerja. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Di muka ini maksudnya di awal. Jadi kita belum kerja tapi sudah dapat duit. Contohnya di bengkel. Ada orang datang mau servis motor, misal bannya meledos. Ya. Karena dia ini buru-buru, ya orang yang punya motor buru-buru, kemudian dia tanya berapa ongkos tambal ban. Misalnya kita bilang 15.000. Kemudian dia langsung ngasih 15.000, motor dia tinggal, kemudian dia pergi. Ya, dalam kasus ini kita kan belum kerja. Si ban belum kita perbaiki, tapi kita sudah dapat duit. Nah, duit yang kita terima senilai 15.000 ini namanya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di awal. Nah, pada kasus seperti ini, pendapatan diterima di muka, ada dua metode penyusunan jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, jika saat penerimaan dicatat sebagai utang. Jadi ini namanya adalah metode utang. Atau pada neraca saldo, ya, akun tadi kita tulis sebagai titik-titik diterima di muka. Titik-titik diterima di muka. Misal kita nulisnya pada neraca saldo jasa diterima di muka. Maka ini jurnal penyesuaiannya, kemudian ini ketentuannya. Kalau ternyata uang yang kita terima 15.000 tadi kita anggap sebagai pendapatan, ya, atau pada neraca saldo kita tulis sebagai pendapatan jasa, beda ya. Kalau yang nomor 1 tadi jasa diterima di muka. Ya, kalau yang nomor 2 ini kita mencatatnya sebagai pendapatan jasa. Maka rumusnya begini, ketentuannya ini. Ya, oke, langsung ke contohnya. Oke, ini yang A, B, C, F, G ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, sudah disampaikan pada video yang lalu. Ini kita delikkan saja. Nah, sekarang kita fokus ke yang A. Sewa diterima di muka pada neraca saldo ada 1.200.000 untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2019. Ingat ya. Setiap kita, nah ini adalah data penyesuaian per 31 Desember 2019 ya. Setiap kita membaca data penyesuaian, saya ulang, setiap kita membaca data penyesuaian, maka kita harus tahu data penyesuaian ini membahas atau bercerita tentang apa. Kita baca. Sewa diterima di muka, di neraca saldo. Akun apa yang dibahas di sini? Sewa diterima di muka, maka kita tengok rumus. Ya. Yang mana yang ada kata-kata diterima di muka? Yang D. Nih, D. Ternyata D ini ada dua metode. Ya. Bisa metode 1, bisa metode 2. Sekarang, metode mana yang mau dipakai? Karena nggak bisa dua-duanya dipakai, harus pilih. Cara menentukannya menggunakan metode yang mana? Kita lihat pada data penyesuaian tadi, nama akunnya apa? Dia sewa diterima di muka atau pendapatan sewa? Saya ulang, nama akun yang muncul pada neraca saldo pada A ini adalah apa? Sewa diterima di muka. Ya, tadi kita udah sepakat bahwa ini membahas tentang pendapatan diterima di muka. Oke ya, deal. Nah, kemudian nama akunnya apa? Karena di sini ada dua metode. Nama akun yang muncul pada neraca saldo adalah sewa diterima di muka. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Sebagai yang nomor 1.
1 dicatat sebagai titik-titik diterima di muka, bukan pendapatan sewa. Tapi sewa, titik-titik ini sewa ya, sewa diterima di muka, bukan pendapatan sewa. Akun yang muncul ini kan bukan pendapatan sewa kan namanya, tapi sewa diterima di muka. Maka kita menggunakan metode yang pertama ini ya. Saat penerimaan dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai titik-titik diterima di muka. Titik-titik ini tadi adalah sewa. Maka jawabannya adalah ini. Titik-titik diterima di muka, debit, kemudian pendapatan titik-titik sebelah kredit. Ya. Kemudian kita pindahkan. Ya. Ini yang lalu, ini kita hapus saja. Jawabannya tadi adalah sesuai rumus, tinggal kita pindahkan. Titik-titik berarti kita isi apa? Sewa, karena jenisnya tadi adalah sewa. Berarti di sini adalah sewa terima di muka sebelah debit. Kemudian sebelah kreditnya adalah sesuai rumus pendapatan titik-titik. Berarti pendapatan sewa gitu ya. Nah, sekarang nilainya. Berapa nilai yang dimasukkan di sini? Lihat rumus. Apa ketentuannya? Yang sudah menjadi pendapatan. Ingat, ya. Kita bayar 1.200.000 ini adalah untuk 1 tahun. Mulai tanggal berapa? 1 Oktober 2019. Kalau 1 tahun berarti sampai dengan 1 Oktober 2020. Sementara hari ini kita menyusun data penyesuaian. Ini adalah tanggal 31 Desember. Maka periode ini terbagi menjadi 2. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Tadi 1 tahun ini adalah mulai tanggal 1 Oktober 2019. Berarti 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020. Ini periodenya adalah 1 tahun. Sementara kita membuat jurnal penyesuaian ini adalah pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi posisinya di sini. Ya, di antara 1 Oktober 19 dan 1 Oktober 2020. Maka periodenya terbagi menjadi 2. Ya. Dari tanggal 1 Oktober, ya ingat posisi kita hari ini, coba dibayangkan. Hari ini kita posisinya adalah pada tanggal 31 Desember 2019. Berarti periode 1 Oktober 19 sampai dengan ke sini, 31 Desember, ini sudah kita lalui belum? Sudah kita lewati belum? Sudah, karena sudah terjadi. Ini adalah dulu masa lalu, ya. 1 Oktober sampai 31 Desember ini adalah sudah kita lalui, maka dikatakan sudah. Sementara dari tanggal 31 Desember sampai 1 Oktober 2020 ini besok, karena hari ini, posisi hari ini adalah 31 Desember. Jadi ini masa depan ini dari sini sampai sini, maka dikatakan belum, ya, karena belum terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Karena yang diminta tadi di rumus adalah nilai yang sudah menjadi pendapatan. Oke, lanjut. Ya, kita sudah sepakat dari sini sampai sini ini namanya sudah terjadi, dari sini ke sana namanya belum terjadi. Ya, sekarang kita hitung. Dari yang sudah ini berapa bulan? Yang sudah terjadi ini berapa bulan? Kita hitung. Jadi 1 Oktober sampai 1 November 1 bulan ya. November, Desember. 1 Oktober sampai 1 November 1 bulan. Kemudian sampai 1 Desember ini 2 bulan. 1 Desember 2 bulan ya. Dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember ini ada 1 bulan. Berarti 3 bulan. Ya. 3 bulan. Atau cara gampangnya gini. Dihitung mulai Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Oktober, November, Desember. 3 bulan. Sisanya berapa? Dari sini sampai sini tadi berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Yang sudah 3 berarti yang belum berapa? 9 bulan. Kembali ke rumus. Yang diminta apa di sini? Yang sudah menjadi pendapatan. Kita tengok. Yang sudah berapa? Ada 3 bulan. Nah, sekarang dari sini sampai sini 1 tahun tadi nilainya adalah 1.200.000. Sini sampai sini nilainya adalah 1.200.000. Sekarang yang sudah ya, yang sudah menjadi pendapatan ada 3
3 bulan. Nah, nilai 3 bulan ini berapa? Caranya, ya. 3 bulan, ya. 3 bulan dibagi dengan, karena di atas bulan, maka di bawah juga harus bulan. Dari sini sampai sini berapa bulan totalnya ini tadi? 1 tahun, berarti 12 bulan. Kemudian dikali dengan nilai total selama 1 tahun ada 1.200.000. Ya. Maka hasilnya adalah, ya, pakai kalkulator bisa, di rumus ini juga bisa. 3 dibagi dengan 12, ingat 3 ini adalah 3 bulan yang sudah, ya. 12 ini adalah totalnya selama 1 tahun, berarti 12 bulan. Dikali dengan, ya, dikali dengan nilai total selama 1 tahun, 1.200.000. Maka nilainya adalah 300.000. Ya. Jadi nilai yang sudah, ya, yang sudah adalah 300.000. Yang kita butuhkan tadi apa? Yang sudah. Ini sudah kita masukkan sini, ya. Ini jawabannya sesuai rumus. Nilai yang dimasukkan di sini adalah yang sudah. Berapa tadi yang sudah? 300. Berarti kalau yang belum berapa? Belum, ya, sisanya kan? Ya, dari 1.200.000 yang sudah menjadi pendapatan 300, berarti yang belum berapa? Ya, 900.000. Tapi yang kita butuhkan di sini sesuai rumus adalah yang sudah. Jadi berapa yang sudah? 300.000. Maka kita masukkan di sini 300.000 debit, sini juga 300.000 kredit. Berikutnya yang B. Ya. Oke, kita lanjutkan yang B. Pendapatan bunga bank 2.400.000 1 tahun mulai tanggal. Berarti ini uangnya sudah kita terima, tapi kita mencatatnya sebagai pendapatan, ya. Sudah kita terima di awal. Ini berarti pendapatan diterima di muka, tapi kita nyatatnya tadi sebagai akun apa? Pendapatan bunga, bukan bunga diterima di muka. Ya, karena dia mencatatnya sebagai pendapatan bunga, maka kita menggunakan metode yang kedua. Maka jawabannya adalah pendapatan pendapatan sewa, pendapatan bunga, ya. Sebelah debit, kreditnya ini kita ganti dengan jenisnya apa? Bunga diterima di muka. Maka jawabannya adalah, ya, sesuai rumus, pendapatan bunga sebelah debit, kemudian bunga diterima di muka sebelah kredit. Sekarang ketentuannya, yang dimasukkan adalah yang belum menjadi pendapatan. Maka caranya seperti tadi kita hitung, ya. Periodenya 1 Maret 19 berarti sampai dengan 2 tahun, ya, ini sorry. Ini misal kita ganti 2 tahun aja dah. Selama 2 tahun, ya. Jadi 1 Maret 2019 sampai 1 Maret 2021. Ini 2 tahun, ya. Ya. Posisi kita sekarang hari ini di sini. Jadi dari sini sampai sini namanya sudah, dari sini sampai sana namanya belum. Sekarang kita hitung dulu yang sudah ini berapa bulan. Sama cara ngitungnya. Kita mulai dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10. 10 berarti sisanya berapa? Ingat 2 tahun. 2 tahun itu 24. Berarti masih sisa 14, ya. Jadi yang sudah ini ada 10, yang belum ada 14. Nilai yang kita butuhkan yang apa? Yang belum. Maka menggunakan yang 14 bulan. Belum. Caranya sama kayak tadi, ya. Jadi 14 bulan dibagi dengan 2 tahun berapa bulan? Karena atas bulan maka bawah juga harus bulan. 2 tahun berarti 24 bulan. Dikali dengan totalnya selama 2 tahun ada 2.400.000. Maka hasilnya adalah berapa nih? 1.400.000. Ini yang belum, ya. Yang belum menjadi pendapatan. Berarti kalau yang sudah berapa? Ya, sisanya kan berapa tuh? 1 juta. Ya.
Jadi nilai yang kita butuhkan adalah yang belum. Yang belum berarti 1.400.000. Maka yang kita tulis di sini adalah 1.400.000. Ya. Begitu untuk pendapatan diterima di. Selanjutnya untuk beban dibayar di muka. Kalau pendapatan diterima, kalau beban dibayar. Contoh beban dibayar di muka gini, misal kita nyewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun, ya. Tapi oleh pemilik bangunan diminta kita bayarnya di awal, ya. Baru mau menempati gedung tempat tersebut, tapi sudah disuruh membayar misal selama 1 tahun 2 juta, maka uang 2 juta ini kita sebagai beban, tapi dibayar di awal. Ya, kita kan belum nempatin, tapi sudah suruh bayar selama 1 tahun. Maka namanya adalah beban dibayar di muka. Sama ini juga ada 2 metode. Bisa dicatat sebagai harta, ya, atau di neraca saldo kita tulis sebagai titik-titik dibayar di muka. Ya, bisa juga sebagai dicatat sebagai beban, atau pada neraca saldo kita catat sebagai beban titik-titik. Cara kerjanya sama dengan yang ini tadi. Ini rumusnya, ini ketentuannya. Ya, contohnya begini. Ini yang C. Ada gaji dibayar muka pada neraca saldo ada 6 juta untuk 6 bulan. Mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan mulai tanggal 1 Agustus 2019 selama 6 bulan. Ya. Oke, ralat ya soalnya nih. Tadi kepanjangan. Gaji dibayar muka pada neraca saldo ada 6 juta untuk 6 bulan mulai tanggal 1 November 2019. Caranya sama kayak tadi, ya, maka akan ketemu seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini terbagi menjadi 2 periode, 1 November 19 sampai 1 Maret 2020 nih 6 bulan. Ya, yang sudah 2 bulan, yang belum 4 bulan. Kemudian yang sudah 2 bagi 6 ya, 2 bagi 6 karena periode 6 bulan tadi dikali 6 juta maka ketemu 2 juta yang sudah, yang belum ada 4 juta. Ya, karena ini dia nama akunnya adalah gaji dibayar di muka, berarti kita menggunakan metode yang ini, titik-titik dibayar di muka. Rumusnya beban titik-titik, maka jawabannya adalah beban gaji ya, ini gaji dibayar di muka. Nilai yang dimasukkan yang sudah, maka menjadi seperti ini. Beban gaji dari muka yang sudah ada 2 juta. Maka di sini ada 2 juta. Ya. Lanjut. Oke ya, jadi beban asuransi di neraca saldo ada 1.200.000 untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Juli 2019. Sama caranya kita bagi periodenya ya, dari sini sampai sini ini ada 6 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Berarti sisanya ada 6 bulan karena 1 tahun ya. Nilai yang kita butuhkan apa? Kalau menggunakan dicatat sebagai beban asuransi. Berarti nilai yang kita butuhkan adalah yang belum. Yang belum berapa bulan? Ada 6 bulan. Berarti 6 dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun. Ya, yang atas ini 6 bulan dibagi dengan 12 bulan 1 tahun ya. Dikali dengan totalnya 1.200.000. Maka ketemu yang belum ada 6 juta. Yang belum 6 juta berarti yang sudah berapa? 6 juta. Kenapa? Karena totalnya 1.200.000. Nilai yang kita butuhkan di sini tadi apa? Yang sudah atau yang belum? Tengok lagi rumus. Kalau dia dicatat sebagai beban, maka yang dimasukkan adalah yang belum. Berapa tadi belumnya? Ada 6 juta. Maka di sini ada 6 juta tuh warga. Nah. Jadi pada kesimpulannya, untuk 2 jenis akun ini, pendapatan diterima di muka, ya, kita dapat duit tapi belum kerja. Kalau beban dibayar di muka, ya, beban ini kita bayar di awal, padahal kita belum merasakan manfaat. Di kasus tadi kita belum menempati, ya, baru mau menempati tapi sudah disuruh bayar sewa selama 1 tahun. Nah, itu namanya beban dibayar di muka.
Ya, setelah kalian tahu bahwa akun itu berbicara, misalnya contoh yang A, sewa diterima di muka. Cerita akun ini tentang apa? Tentang pendapatan diterima di muka. Oh, ternyata ada dua metode. Maka yang mana? Ya, metode mana? Kita lihat di datanya. Dia ini nama akunnya apa? Sewa diterima di muka. Berarti metode yang mana? Satu atau dua? Ya, yang satu ini dicatat sebagai titik-titik diterima di muka atau sewa diterima di muka. Maka ini jawabannya, ini ketentuannya. Cara menghitungnya ya, periodenya berapa tahun ini? 1 tahun ya. Kita menyusun jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Jadi posisi kita hari ini ada di sini. Dari sini sampai sini namanya sudah. Dari sana sampai sana namanya belum. Tinggal dihitung yang sudah berapa bulan dibagi dengan totalnya berapa, periodenya berapa bulan dikali dengan total uangnya. Maka ketemu yang belum 6 juta, yang sudah 6 juta. Ini yang tadi ya. Jadi pada dasarnya caranya sama. Ya. Kita lihat rumus ya. Lihat data penyesuaiannya, putuskan akun ini bercerita tentang apa? Oh, cerita tentang ini. Ya, tengok di sini ada dua metode. Metode yang mana? Lihat nama akun yang muncul di sini, namanya sewa diterima di muka. Berarti yang ini sewa diterima di muka. Ini rumusnya, ini ketentuannya. Ya, cukup begitu. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.